lalu masuk ke dalam mata pelajaran. Nah ini di mata pelajaran ini agak ini ya, nggak terlalu kompleks sebenarnya, lebih kompleks di ujian. Ya di ujian ini lebih kompleks daripada yang mata pelajaran. Mata pelajaran juga sama ya sebenarnya, mirip-mirip juga. Ini di sidebar, ini mata pelajaran, sama kita buat folder baru pelajaran. Untuk pelajaran seperti ini. Jadi untuk ini ya, layout seperti ini, kayak modal, kayak modal seperti ini ya, ini nih. Di mana modal? Nah, modal hapus ini modal. Ini bisa teman-teman cari di sini, di Bootstrap. Bootstrap nih, Bootstrap the Word Framework. Jadi examples. Oke, docs. Nah, di sini teman-teman bisa cari nih. Ini yang versi terbaru ya. Kita ambil versi 1 ya. 5.1 ya. Nah, ini nih yang benar. Nah, ini modal misal. Nah, modal di sini. Nah, di sini kalian tinggal copy modalnya. Nah, misal pakai modal yang example aja ya. Nah, ini nih example model komponen. Nah, ini kan sama nih kayak yang ada di sini. Nah, ini sama. Kita tinggal ganti di dalamnya aja ini, ya kan? Tuh. Kayak gitu, teman-teman bisa cari kodenya di sini. Mau butuh misal header footer ya kan, di sini ada header footer di sini, karena teman-teman tinggal edit nih header footer ya tuh. Nah, lalu untuk logo-logo seperti ini nih, seperti tanda plus, ada tanda ini apa namanya, terus ada tanda cari seperti ini. Nah, teman-teman bisa cari icon di sini, font awesome. Nah, di font awesome ini teman-teman bisa cari icon. Di iconnya di sini ada codingan juga ya kan. Misal simpan ya, floppy disk ini untuk simpan. Nah ini seperti ini. Nah ini floppy disk. Nah ini kan ada ininya nih, uh, ada codingan scriptnya nih. Nah, tinggal diklik itu ada udah ngopi ya, udah ngopi, copy maksudnya, udah copy. Nah, kalian bisa langsung tempel aja di sini. Nah ini nih, kayak gini nih. Ini kan sama nih, FA solid A plus, berarti ini tambah gitu. Tambah ya, ini tinggal cari plus gitu, tinggal cari plus. Nah di sini plus, ini kan sama nih, FA solid FA plus, tapi paste ke sini gitu. Nah oke, balik lagi ke halaman pelajaran ya. Halaman pelajaran ini ada beberapa ini ya, tabel nih di sini. Ini ada pilihan nama pelajaran, jadi ini kalian isi nama pelajarannya, kode kelas, sama guru. Nah gitu, jadi ini masuknya juga di sini. Ini pelajaran, kode kelas, guru. Nah, seperti itu. Nah guru itu diambil ya, karena ini guru adalah option. Nah ini, jadi kita ambil dari data guru yang ada di sini tadi, yang guru udah kita tambahkan. Nah ini nih, nah query MSQ ini kita ambil dari tabel guru yang ada di PHP MyAdmin. Nah ini nih, data guru di sini kita tampilkan di sini. Nah jadi tinggal pilih. Kita kalau guru nggak usah ngetik lagi gitu ya. Nah kalau untuk tampilan data pelajaran ini, kita ada di sini nih. Ini untuk di bawahnya ada tampilan data pelajaran. Nah, itu. Nah, ini untuk cari. Nah ini get, ini ya untuk pencarian ini grup. Nah ini ada juga untuk pengambilan ini keyword ini ini untuk kodenya nih ya, untuk ini nih keyword ini. Kita ambil mat di sini, kita cari, nah dia akan muncul matematika gitu. Untuk keyword yang apa namanya, keyword yang
mirip-mirip ya nih. Jadi keyword like, keyword kode kelas, ini pelajaran like gitu. Ini untuk menampilkan seperti tadi. Ini nomor mata pelajaran kode kelas juga ini terserah ya. Ini terserah teman-teman sih mau ambil yang mana gitu. Jadi dia masukannya di sini mata pelajaran, nomor, kode kelas, operasi gitu. Ini jumlah data ini tampilkan di sini. Data ini counting ya dari data yang di sini. Nah, ini data ada 7 ya, dia counting di sini gitu. Nah, ini untuk menampilkan datanya yang ada di sini gitu. Ya nomor plus, jadi dia nomor plus itu 1 2 3 4 5 gitu. Ini juga 6 7 gitu. Jadi nggak ngulang dari satu ya kalau dia pindah ke sini. Kalau kita nggak pakai plus ini ya, dolar nomor plus dia bakal ngulang dari satu di sini di tabel baru seperti itu. Nah, oke, langsung aja ya masuk ke dalam. Kita akan coba ya di sini. Ini misal bahasa Jawa kan udah nih, kita coba IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Misal ini kode kelas misal A, gurunya misal ini ya, kita simpan. Tambah pelajaran berhasil. Nah, ini juga sama, ini ada alertnya ya di sini. Sama ya, tambah pelajaran berhasil ini. Kalau pelajaran berhasil dihapus, pelajaran berhasil diperbarui. Ini kan udah masuk nih di sini nih. Di tabel ini udah masuk nih. Ini juga tabel pelajaran ini udah masuk harusnya ya. Nih. Nah, kita coba untuk edit. Nah, untuk operasi ini itu ada di sini ya. Sama kayak tadi. Nah, ini. Bentar. Operasi button ya harusnya. Oh, di bawah. Sorry. Nah, ini button ini ya. Edit pelajaran. Button hapus nih. Hapus. Edit pelajaran sama hapus. Udah edit pelajaran, update pelajaran sama hapus. Nih. Edit sama aja ya, edit sama update. Sama hapus pelajaran. Coba kita masuk ke edit pelajaran dulu ya. Ini kita klik. Misal ini tadi yang kita tambahkan. Nah, ini sama nih, ada update cancel. Jadi kalau kita kata cancel ya nggak jadi update. Nah, di sini kita coba update kelasnya. Ini update. Jadi kita ambil dari tabel pelajaran di mana ID-nya sama ya dengan ID yang di ini. Jadi ID ini kita ambilnya menurut ID ini 1 2 3 4 5 6. Gitu. Ini. Nah, kodenya seperti ini aku tunjukin ya. Misalnya mau di screenshot atau gimana. Ini nih. Nah, lihat button learning ya, updating ini ada di sini. Sorry. Nah, ini updating ini di sini button type class updating rounded learning. Nah, kita coba update aja lah ini untuk misal ya kita ganti guru misalnya. Kita update. Pelajaran berhasil diperbarui. Kita lihat, nah ganti kan dia gurunya. Kita browse. Sorry, ini ada kesalahan sedikit ya. Ini harusnya ganti ya di sini ya. Oke. Oh, bukan IPA-nya, sorry. Gurunya udah ganti. Aku soalnya fokus ke ini teman. Nah, ini udah ganti ya. Ya, sorry ya. Ini. Terus udah update. Nah, kita coba untuk delete. Di sini delete hapus pelajaran. Nah, di sini sama. Kita harus klik salah satu di sini supaya bisa keluar dari sini atau di sini. Kita klik ya. Oke, pelajaran berhasil dihapus. Hilang ya di sini ya. Di sini pun juga hilang. Nah, hilang.
Itu untuk mata pelajaran. Kita masuk lagi ke ujian. Nah, langsung masuk ke ujian. Oh ya, ini untuk codingannya di hapus pelajaran ya, seperti ini. Nah, jadi untuk hapus pelajaran itu mengambil ya, ID-nya, lalu ambil data, menghapus dari tabel pelajaran tadi, di mana ID-nya seperti yang kita pilih tadi. Kalau udah ya kita kembali ke sini, delete, kembali ke pelajaran. Kalau sudah dihapus atau nggak jadi. Oke, pelajaran sudah kelar. Nah, lalu masuk ke ujian ya. Ini data ujian. Ini yang codingannya cukup kompleks di sini, lumayan. Nah, ini sama ya. Ini tabel untuk yang ada di sini nih. Ini ujian. Ini ujian, mana ujian ini? Nah, ini ujiannya. Nah, ini requirements ini untuk kita nampilin ya, nampilin ini. Jadi nampilin nanti config-nya masuk, titelnya masuk ya, titel ini atau ujian. Ini titel ini, titel masuk. Terus header, navbar sama sidebar-nya masuk semua. Ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk, gitu ya. Jadi harus menampilkan ini. Footer di bawah juga harus ada. Footer nih. Footer ini buat ini ya. Ini harus ada. Kalau kita nggak pakai ini bakal hilang ini. Itu. Nah, untuk halaman ujian ya. Ini data ujian, ada ini tambah ujian, cetak. Ini nih. Ini ya. Ini ambil dari data ujian, tabel ujian maksudnya. Ini jadi kalau lulus kalau nggak lulus ya gagal gitu kan. Ini juga ada data table simple kayak tadi, ini kita bisa cari ya gitu. Kita masuk ke dalam tambah ujian ya. Ini kan nilai ujian di sini, nilai ujian ini. Untuk tambah ujiannya ini, jadi masuk ke nilai ujian ya, halaman nilai ujian ini. Nah, seperti ini. Ini juga sama, ada alert ya, lulus gagal. Kalau ini mengambil max nomor ujian dari tabel ujian. Di tabel ujian itu ada nomor ujian ya, mana tabel ujian itu ada nomor ujian, ini kita ambil max. Jadi kita nggak perlu input ini ya, nomor ujiannya. Jadi dia seperti yang ada di siswa tadi, ya di siswa sini. Ini nggak perlu input karena udah ada yang terbaru. Tuh. Kalau dia ada date time ya, ada date, ada tanggal. Tanggalnya ini pilih siswa ya. Nah di sini nih, ini tanggal ya, ini date, form control, dia pakai form control, date, kalender, dia pakai ini ya, kalender. Ada ini, terus ada pilih siswa. Siswa ini juga diambil dari database juga, dari database tabel siswa. Jadi siswa yang sudah kita input dia akan tampil di sini. Kode kelas juga tampil di sini. Nah ini untuk tabel yang di bawah ini adalah untuk total nilai ya. Total nilai ada nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rata-rata. Jadi kalau kita nanti mengisikan ya, itu nilainya akan kelihatan di sini ya, total nilai, nilai tertinggi, rata-rata itu kayaknya ini. Nah, seperti ini. Nah di sini kita juga pakai ajak ya. Ajak.
Nah, ayak ini tuh sebenarnya ini ya, untuk mengambil data dari server gitu ya. Jadi dia tidak perlu refresh. Jadi kalau dia ambil data dari server ini, nah misal ini ya, kita klik di sini di siswa A. Nah ini kita ambil data dari server. Nah, dia nggak perlu refresh halaman ini kan. Jadi kalau kita ambil menurut kelas, kode kelas, nah dia nggak perlu refresh, tidak perlu refresh untuk ininya. Ini open by kelas, kode kelas ya, ini by kode kelas. Jadi pakainya XML ini, XML HTTP request. Nah ini ayat mapelnya nih, aku buka. Nah jadi dia ambil dari kode kelas. Jadi dia ambil dari kode kelas, dia tidak perlu merefresh halaman, fungsinya ayat ini. Nah gitu. Nah, gitu ya. Ada mapel kode kelas nilai, jadi dia muncul di sini nih. Nih, nilai kode kelas mapel, nih, nomor dari ayat ini ya. Dan ayat ini terbuka itu setelah kita mengklik kode kelas. Jadi misal kita nggak ngeklik kode kelas ya, misal seperti ini nggak bakal muncul dia, karena dia muncul karena kita klik kode kelasnya. Nah, seperti ini dia bakal muncul tanpa merefresh halaman ini ya. Ini untuk ayat. Nah ayat. Nah ini untuk proses ujiannya. Nah seperti ini. Nah ini itu button simpan, diambil. Nah ini untuk nilai minimal. Oh ya, lupa, ini syarat kelulusan ini bisa ditambahkan lewat sini. Ujian. Sorry. Nilai ujian misalnya. Nah, nilai ujian. Nah, ini nih. Buat teks di sini ya. Nilai minimal rata-rata 365. Jadi nanti semisal pelajaran ini salah satu pelajarannya itu nilainya di bawah 65, dia tidak akan lulus. Dan rata-rata nilai rata-ratanya setiap mata pelajaran tidak boleh di bawah 70. Jadi kalau di bawah 70 nanti nggak lulus juga. Ujian seperti ini. Jadi dia ambil ya, dia memasukkan ini. Jadi setelah dia bukan ngambil ya, tapi dimasukkan. Nih. Jadi ini nanti kalau kita input data ini, kalau kita simpan nanti akan dimasukkan ke dalam sini nih. Ini semua hasil ujian, tanggal ini. Ini ada di tabel ujian. Gitu. Nah, untuk ini juga sama, ini untuk nilai ujian, tabel nilai ujian ada di sini. Jadi dia masuk kedua-duanya ya. Nah, ini nilai ujian, terus tabel ini nilai ujian ini masuk. Gitu. Oke, langsung uji coba aja ya di sini. Nah, ini misal aku pilih ya bentar, ini aku hapus dulu aja ya. Ini kan S2, kita tambah aja lah data ujiannya di sini. Tambah siswa dulu aja, tambah siswa. Tadi siswa Aurelia tambah kelas 3 misalnya A, ini salah 3, kita simpan aja di sini. Ini untuk dicoba ya ujian. Nah kita tambah di sini, kita masukkan ini Pak Aurelia. Kita kelasnya jangan salah ya, ini kelas A. Nah kita coba masukkan nilai sembarang ya, misalnya 90 terus 60
Nah, ini ada sum atau totalnya, terus minimal kan 60 nih. Ada maksnya 90, atas 78. Nah, ini kan di bawah 65 nih. Ini kalau disimpan itu bakalan dia gagal ya. Karena ini di bawah 65 ada satu. Dan harusnya ini tidak boleh di bawah 65. Kita coba simpan. Nah, sesuai dengan list gagal ujian. Kalau kita masuk ke sini, ini gagal. Karena dia nggak ini ya, apa namanya, nilai terendahnya di bawah 65. Jadi 65 pun ini juga gagal ya. Nah, ini harusnya di bawah sama dengan 6. Oh, ini gagal nilai rata-ratanya sih. Rata-ratanya 69. Ini harusnya nggak bisa. Gitu ya. Nah, itu. Terus masuk ke halaman cetak di sini. Halaman cetak itu masuknya ada di ujian. Nilai ujian nggak ada. Nah, ini halaman cetak. Nah, ini print. Ini masuk ke dalam report. Nah, report ujian dan nilai ujian. Ujian dulu ya. Nah, ini report ujian. Jadi report ujian itu dari sini ya, buttonnya. Button hasil ujian. Di sini ada hasil ujian. Nah, ini nih maksudnya. Nih, button klik nih. Nah, ini data toggle ini. Ini untuk bisa nampilin ini ya. Nah, ini bisa ke bawah seperti ini. Nah, ini kan ada dua nih. Nah, ini langsung print doc ya. Jadi dia setelah dia klik hasil ujian, dia langsung buka halaman print seperti ini. Nah, ini ya, halaman print. Dan dia akan memunculkan data yang ada di sini nih. Seperti itu. Lalu untuk yang hasil ujian itu hampir sama ya. Nah, tapi bedanya ini kita harus pilih dulu. Karena ini data ini kan kalau nilai hasil ujian ini kan hasil seluruh ujian yang ada ya. Nah, tapi kalau nilai ujian ini per orang. Misal ini ya, misal satu kita klik OK. Nah, dia akan muncul nih. Nah, pelajaran matematika, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, nilainya berapa? Ini tanggal berapa, pada kelas apa, hasil ujian lulus, nah, seperti ini. Nah, ini untuk yang perorangan seperti itu. Dokumen. Nah, itu codingannya ada di sini. Nah, ini kan pakai JavaScript ya tadi ya untuk print window-nya. Laporan nilai. Ya, itu aja sih mungkin ya. Nah, jadi untuk halaman hasil ujian sama cetak ujian ini bisa kita print ya. Ini kita simpan. Namanya misal 123 gitu. Save. Nah, setelah kita save, kita buka di pictures ya. Jadi kita save di sini. Di 123 mana ini. Seperti ini ya. Ini tinggal di print. Gitu. Kita tinggal print. Pasti ada yang tanya ya, kenapa nggak langsung ngeprint gitu ya? Kenapa nggak langsung ngeprint? Kita coba cetak lagi ini. 234 seperti itu. 234 seperti ini ya laporannya. Apa nggak langsung ngeprint gitu ya? Pertanyaannya kan itu. Nah, karena kalau kita pakai kita mau langsung ngeprint ya halaman cetak ini, kita harus punya komposer dan package untuk HTML2 PDF. HTML2 PDF. Ini ya. Ini untuk mengkonvert dari HTML ke PDF gitu. Nah, supaya nanti kalau kita klik print itu bisa langsung ngeprint karena dari HTML langsung dikonvert ke PDF. Nah,
Karena di sini kemarin ya aku coba untuk menginstal itu di Visual Studio Code-nya ini, itu gagal ya teman-teman untuk HTML 2 PDF-nya. Nggak tahu kenapa aku belum menemukan solve-nya dari problemnya itu. Jadi mungkin untuk apa ya, untuk solusi saat ini dengan codingan seperti ini ya harus disimpan dulu, walaupun nanti mungkin memakan sedikit storage, itu sebenarnya nggak masalah ya. Nanti disimpan lalu tinggal kalau juga disimpan itu kalian juga bisa apa ya, bisa dianggap juga ini backup ya, backup data gitu ya kalau kalian disimpan di sini. Supaya nggak hilang juga, walaupun di database ini sebenarnya udah ada ya. Nah itu, jadi simpan dulu baru di print gitu, karena kemarin komposernya sudah bisa ya, sebenarnya komposernya udah bisa, tapi pas penginstalan HTML2 PDF-nya itu ada kendala ya di salah satu package-nya tuh. Dan kemarin aku coba pakai package yang lama, yang HTML yang 4.4 itu, yang lama itu juga nggak bisa itu di codingannya itu string, untuk codingan yang stringnya itu nggak kedetek, untuk codingan yang string, data string seperti ya huruf-huruf gitu, itu nggak bisa. Nah jadi oh ya, ini aku lupa untuk profil sekolah ini ya. Jadi profil sekolahnya sama ya seperti ini, nama, email, akreditasi. Ini untuk memperbesar ranking ya. Nah ini kan mungkin itu ya penjelasan sedikit ya tentang web ini ya, mulai dari codingnya tadi ya, dari coding awal ya, dari ini navbar, terus dari setbarnya ini seperti itu. Nah ini kan masih bentuk localhost ya, jadi kita kalau mengakses halaman ini kita harus aktifin XMPP ini supaya bisa mengakses halaman ini dan juga halaman PHP admin. Nah tentunya kalau kita XMPP kita mati ya kan, kita nggak bisa akses, di handphone pun juga nggak bisa diakses. Makanya kita di sini harus pakai web hosting ya, untuk kita membuat domain baru ya, untuk localhost ini. Nah caranya seperti apa? Nah jadi caranya seperti ini. Sebenarnya web hosting itu banyak ya. Nah tapi aku di sini pakainya Infinity Free, kayak Infinity Free seperti ini. Nah ya, Infinity Free, teman bisa sign dulu ya, sign up. Nah kalau ini aku udah, karena udah buat ya, jadi aku hanya perlu login. Nah perlu login aja. Nah di sini aku juga udah buat akun ya. Teman-teman kalau belum buat akun silahkan create akun dulu di sini. Kita buat di sini. Oke lah, tampilan seperti ini ya. Ada username, ada password, statusnya aktif, websitenya for ini fpc.com. Nah klik ke control panel di sini. Nah, control panel. Nah langkah pertama teman-teman harus cari ini alter php config. Nah, sorry ini iklan ya. Nah ini kalian domainnya, ini silahkan dipilih ya domainnya seperti ini. Oh ya, sebelumnya kalian harus tambah dulu ya domain menurut apa ya, sesuai yang teman-teman inginkan ya. Itu di sini teman, di CNM record ini ya. Nah ini teman-teman bikin dulu domainnya. Kalau udah teman-teman bikin, baru teman-teman FTP akun. Teman-teman masuk ke
alter PHP ini tadi. Pastikan ini benar, lalu di alter PHP ini. Sebelumnya display error itu off. Nah, teman bisa onin di sini. Lalu untuk time zone ini teman pilih Asia Jakarta ini. Nah, itu teman klik aja ini, nanti ke save ya. Nah, itu untuk time zone-nya. Lalu setelah itu teman-teman masuk ke dalam PHP My Admin ini. Ini teman-teman adalah database yang ada di domain baru teman-teman ya. Connect. Jadi ini database ini sebenarnya nggak diperlukan lagi. Kita silang aja ya, ini dashboard. Kita logout dulu. Ini kita XMPP juga kita matikan aja, nggak diperlukan ya XMPP di sini. Nah, ini adalah database baru kita. Nah, ini database baru yang ada di Infinity Free ya. Nah, ini untuk teman-teman memasukkan database yang dari localhost ini, localhost awal tadi, itu teman-teman tinggal ekspor aja di sini. Nah, teman ekspor, tinggal aja pilih di sini ya. Teman tinggal pilih ekspornya di sini. Maksudnya import bukan ekspor ya, import maksudku import teman. Nah, tinggal import di sini. Nah, export ini gunanya untuk mengekspor atau menyimpan ya data ini yang dari PHP yang pertama ke dalam folder teman-teman ya. Misal kalian simpan di dokumen atau di mana. Kalau aku simpan di sini ya teman, di XMPP htdoc. Aku simpan di sekolah ini. Nah, ini nih di sekolah. Ini database dari PHP yang awal tadi, baru diekspor ke sini. Jadi dia akan langsung masuk di sini. Nah, ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke dalam ini ya. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa masuk ke sini, ke FileZilla. Nah, FileZilla ini kan gunanya untuk transfer file ya. Transfer file dari localhost ya ke dalam Infinity Free ini ya. Dalam manajernya atau ke filenya dari Infinity Free. Jadi kita coba buka aja ya, FileZilla. Nah, ini kan ada host, username, password, dan port. Nah, ini teman-teman bisa cari di sini. Ini username ya. Username ini tinggal teman-teman copy ya. Username, copy ya, masukkan ke dalam sini username. Lalu untuk password, ini untuk password. Nah, ini ya, ini tinggal di copy ke sini ya, password. Lalu untuk port dan hostnya kita ada di sini teman-teman. Ada di FTP account. Nah, di sini. Nah, di FTP account ini ada hostname. Nah, ini hostname. Ya. Dan juga ini ada port 21. Nah, ini ya. Nah, tinggal klik connect. Oh, sorry teman. Sebelum jadi XMPP harus diaktifkan dulu ya untuk transfer file ini ya. Oh, sorry. Ini XMPP harus diaktifkan ya untuk mengkonekkan dari ini XMPP ke ini ya. Sorry ya, salah. Kita balik dulu dah. XMPP udah aktif ya. Oke. Kita masuk ke FileZilla lagi. Ini hostname, terus username,
Jadi kita close dulu aja. Senin. Kalau ada password, port, passwordnya dari depan tadi ya. Import. Ya, passwordnya ada di sini. Password. Connect. Nah, jadi XMPP jangan dimatikan dulu ya, sebelum filenya itu semuanya ke transfer ke sini ya. Sorry, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Nah, jadi kalian bisa cari file yang ada di XMPP ini ya, htdocs. Nah, di sini. Nah, ini sekolah ini, folder yang di dalam sekolah ini, teman-teman bisa copy semua. Nah, caranya di ini aja ya, di drag. Ini tinggal teman-teman drag ke sini, gitu aja ya. Tinggal drag ke sini. Masuk ke doc sini, teman-teman tinggal ini drag semuanya. Nah, seperti ini ya. Ini karena aku udah masukkan seperti ini. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah proses selesai, teman-teman bisa masuk ke dalam file manager ini. Nah, online file manager. Nah, ini nih. Ya, masuk ke sini. Dia udah masuk ke semuanya. Nah, setelah masuk, teman-teman buka config PHP nih, teman-teman. Dan edit, klik edit ya. Nah, ini nih. Nah, jadi untuk localhost yang awal ini, koneksi ini kalian ganti ya. Jadi localhost yang sekarang nih, yang ini easy.com, apis ini, username, terus ini password, ini untuk database sekolah. Kalian masukkan ke sini. Main URL-nya juga kalian ganti dari localhost menjadi ini ya, https. Nah, jadi sebelum teman-teman punya SSL ya, jadi teman-teman sebelum punya SSL atau TLS ini ya, teman-teman pasti HTTP dulu ya. Ini pasti HTTP dulu. Contohnya kayak gini nih. SDN. Nah, ini nih. Nah, ini adalah contoh login yang HTTP ya. Oh, sekarang udah secure ya. Oh ya, karena kemarin udah aku hapus sih temen. Nah, nanti karena belum secure, kita harus mengubah domain ini menjadi HTTPS. Caranya teman-teman masuk ke ini SSL TLS. Ini kalau udah ya teman-teman close dulu ya. Close, terus ini berapa? Nah, ini nih SSL TLS. Jadi ini XMPP-nya dimatiin udah nggak apa-apa nih. Kalau begitu ya. Nah, ini kalian harus request untuk SSL-nya ya di sini. Kalian harus request. Kalau request ini memerlukan waktu yang cukup lama ya, kayak 1 jam sampai 1,5 jam. Nah, itu untuk request private key dan juga sertifikat key ini. Jadi kalau teman-teman udah dapat sertifikat dan private key, teman-teman bisa copy ke sini ke halaman SSL TLS. Kalian copy, terus kalian upload ini, upload sertifikat. Nah, itu juga kalian harus nunggu beberapa menit baru dia masuk ya. Nah, untuk mengecek ya, untuk mengecek domain ya. Cek domain. Kita coba cek HTTPS waduh, cek website.
Bentar temen, aku lupa ya untuk web checkernya apa ya. Oh ini SSL checker ya, sorry. Kita bisa cari di SSL checker. Oh, ya. Nah ini ya. Nah teman-teman kalau udah SSL-nya udah masukin, teman-teman tinggal cek di sini. Misal www.sdn ini keterangan 8 ya. Ini cek, tinggal cek aja. Nah ini soft ini house name, jadi listen ide sertifikat, berarti ini udah masuk ke sertifikat, jadi dia secure ya. Nah, kalau kita cek di https, nah ini di SDN, sorry salah. Karena SDN ketahuan 8, nah ini udah secure karena udah terdaftar SSL-nya sertifikat. Nah, seperti ini ya. Dan untuk sertifikat yang di Infinity ini punya masa aktif ya, itu selama 3 bulan atau 90 hari. Jadi setelah 90 hari harus diperbarui lagi seperti itu. Karena ini gratis ya. SSL gratis. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini udah ya, ini close dulu, ini close. Ini database, ini login siswa. Nah, ini aku udah buat sih sebenarnya. Di sini. Ini udah buat, ini yang web yang fullnya, yang udah jadi. Nah, udah jadi seperti ini. Jadi di sini ranking udah kelihatan, di sini jumlah siswa udah kelihatan, 5 guru, 5 gagal udah bisa. Nah, siswa ini ya, guru. Ini memang internetnya agak lemot, guru. Terus ada mata ujian di sini, mata pelajaran maksudnya. Nah ini seperti ini, ujian. Nah ini ya, mungkin itu aja teman-teman ya, untuk sedikit ya penjelasan mengenai web yang aku buat di sini untuk input data siswa, untuk data guru, pelajaran, dan data ujian ya. Untuk cetak data ujian juga. Terima kasih udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa teman-teman buat like video ini, komen juga kalau ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin ada codingan yang salah atau gimana bisa tanya, dan juga jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, see you in the next video.